Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Triputra dengan NIM 08051282126028 dari Fakultas MIPA jurusan Ilmu Kelautan kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan membuat laporan akhir komputasi kelautan mengenai Microsoft Excel atau software pengolah angka. Microsoft Excel ini merupakan salah satu produk dari Microsoft Office. Di sini sudah terdapat datanya. Data ini saya dapatkan dari internet. Ini ada 10 data di sini. 10 data ini bisa kita jadikan sebagai data yang akan dipakai untuk sum, dipakai untuk average, dipakai untuk perkalian, dipakai untuk mid, dipakai untuk mod, dipakai untuk len, dipakai untuk if. Di sini kita akan masuk ke fungsi di Excel. Yang pertama kali itu fungsi sum. Fungsi sum itu berguna untuk menambahkan atau menjumlahkan data pertama dengan data kedua ataupun lebih dari 2 data juga bisa. Ini rumusnya sum dalam kurung. Di sini kita bisa blok. Misal kita ingin menjumlahkan E6 dan E7 nih ya. Kita blok E6 dan E7. Kita klik enter. Di sini terdapat hasil dari penjumlahan 30,5 ditambah 32,6, yaitu hasilnya 63,1. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian. Di sini perkalian rumusnya sama dengan kita blok satu. Misalnya kita blok yang ini nih, yang E8 kan. Kita blok E8. Simbol kali diganti dengan tanda bintang di sini. Bintang. Kita blok lagi, misalnya kita ingin mengalihkan dengan 25,4 ya, yang I11 kan. Kita blok. Tinggal kita klik enter. Di sini hasilnya yaitu 817,88 dari perkalian E8 dikali E11. Oke, selanjutnya kita masuk ke rata-rata di sini. Rata-rata itu average. Rumusnya sama dengan average. Buka kurung. Kita blok dari E6 hingga E15 nih. E6 hingga E15. Setelah itu kita klik enter. Di sini muncul rata-rata dari E6 hingga E15. Atau bisa juga nih, misalnya kita ingin yang 0, kan, yang kita rata-ratakan, kita tinggal klik sama dengan average. Kita blok. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kita klik average. Dalam kurung tinggal kita bloknya 0,059 ya hingga 0,066. Kita klik enter. Nah, di sini untuk yang 0, ini yang untuk klorofila ini rata-ratanya itu 0,0763. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi mod. Mod ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengetahui hasil sisa dari pembagian. Misalnya kita ingin melihat hasil sisa pembagian dari 12 dibagi 7 nih ya. Kita klik atau kita ketik sama dengan mod dalam kurung. Kita blok yang ini 12 dan 7 ya. Tanda titik 2 ini kita ganti dengan tanda koma. Kita klik enter. Di sini didapatkan
Sisa hasil bagi dari 12 bagi 7 itu ialah 5. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi MIT. Fungsi MIT ini berguna untuk mengetahui, misal kita ingin mengetahui huruf keempat apa sih, huruf keempat itu dari kata Jakarta itu apa sih, misalkan. Bisa kita lihat menggunakan fungsi MIT. Di sini kita menggunakan fungsi MIT sama dengan MIT dalam kurung. Misal kita blok yang hasil tangkapan ekor ya. Kita blok. Setelah itu tinggal kita pilih mau yang huruf keberapa kan di sini. Misal di sini saya mau huruf keempat dan huruf ketiga. Kita klik enter. Di sini huruf keempat dan huruf ketiga itu ialah IL atau IL. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi masih fungsi MIT ini. Fungsi MIT tapi menggunakan kata sendiri atau kata sendiri. Sama dengan MIT dalam kurung tanda kutip misal Jakarta. Tanda kutip lagi koma 2,3. Dan ini hasilnya AK. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi len. Fungsi len ini berguna untuk mengetahui jumlah huruf dari suatu kalimat atau suatu kata. Misal kita ingin mengetahui sama dengan len dalam kurung klorofila ini ya. Kita ingin mengetahui jumlah hurufnya. Kita blok, kita klik enter. Di sini diketahui klorofila itu ada 17 huruf. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi if. Fungsi if itu digunakan untuk mengetahui benar atau salahnya suatu data. Misal di sini kita ingin mengetahui angka 12 nih. Angka 12 itu benar nggak sih? Lebih dari 15. Itu bisa menggunakan fungsi if. Kalau dia benar akan muncul benar, kalau dia salah akan muncul salah. Itu sesuai format yang kita inginkan. Misal di sini saya contohkan sama dengan if, atau bisa juga sih dari fx. Di sini ada fx nih. Kita klik, kita cari if. Ini sudah dapat if-nya. Kita klik OK. Ini logical test ya. Di logical test ini kita klik misalnya N6 nih. N6 itu kita misalnya N6 itu lebih dari 40 atau kurang dari 40 sih gitu kan. Misalnya di sini kita andaikan N6 itu lebih dari 40 nih ya. Nih. Jika dia benar akan muncul kata benar. Jika dia salah, kita buat akan muncul kata salah. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul kata salah, berarti 30,5 itu lebih kecil dari 40, bukan lebih besar dari 40. Baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari fungsi-fungsi Excel. Selanjutnya kita masuk ke grafik Excel. Di sini kita menggunakan data yang sama, hasil tangkapan ekor nih. Di sini kita akan menggunakan grafik kolom, grafik baris, grafik lingkaran, serta grafik scatter. Pertama-tama kita menggunakan grafik kolom dulu. Kita blok hasil tangkapan ekor ini beserta data-datanya hingga ke bawah. Kita pilih kolom. Di sini kita pilih yang 3 dimensi. Boleh sih yang lain, tapi saran saya sih untuk 3 dimensi agar lebih jelas. Saya pilih yang ini. Di sini langsung keluar data grafiknya. Jika kita tidak selera dengan
warna dari grafik ini bisa kita ubah warnanya menjadi, misal ingin latar hitam dengan warna putih, tinggal pilih, nah langsung berubah ini latarnya dengan warna dari grafiknya. Oke, selanjutnya kita ingin membuat diagram atau grafik garis menggunakan data yang hasil tangkapan ekor juga, kita samakan biar enak dilihatnya. Diagram garis, kita pilih yang ini, kita klik. Oke, di sini keluar hasil tangkapan ekor. Selanjutnya masih dengan data yang sama, hasil tangkapan ekor, tetapi kali ini kita akan menggunakan grafik lingkaran. Kita blok lagi yang hasil tangkapan ekor ini. Kita blok. Setelah itu kita pilih yang lingkaran. Di sini kita pilih yang ini saja biar enak dilihatnya. Lingkaran, di sini muncul grafiknya. Kita letakkan di bawah. Jika kita ingin memunculkan persennya, kita bisa memilih di bagian desain yang sebelah kiri nih. Saya ingin yang layout pertama nih, tinggal klik, ini muncul langsung yang layout pertama. Di sini muncul 17%, 6%, 11%, 8%, 10%, 25%, dan 15%. Jika ingin mengubah warnanya boleh sih, tinggal memilih di tempat ini. Bisa kita ingin yang latar belakang hitam dengan warna yang seperti ini misalnya kan, ini langsung berubah dia kan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu, mohon maaf ada kesalahan. Yang terakhir itu hasil tangkapan ekor juga masih datanya, namun menggunakan grafik scatter. Kita blok, kita pilih grafik scatter di sini. Pilih yang paling bawah nih, scatter with stretched lines. Kita klik, kita pilih. Ini muncul kan grafiknya nih. Muncul grafiknya. Jika grafik ini telah muncul, kita rapikan, kita letakkan di bawah. Biar sejajar kan, biar enak nanti di SS respon akhirnya. Oke, di sini untuk mengubahnya itu, di sini kan terdapat perintah untuk menjabarkan grafik regresi. Di sini cara menjabarkan grafik regresinya itu kita ke layout, di sini kita ke trend line. Di trend line ini kita bisa memilih more trend line options. Nah, di sini kita centang kotak display equation on chart serta display R squared value on chart. Setelah itu kita klik close. Nah, di sini telah muncul jabaran dari grafik regresinya. Agar besar dan enak dilihat, kita letakkan di pojok sebelah kanan di bawah hasil tangkapan ekor nih. Ini data yang saya dapatkan serta grafik-grafiknya serta rumus fungsi sum, rumus fungsi perkalian, rumus fungsi rata-rata atau average, rumus fungsi average juga sudah, itu rumus fungsi mod, rumus fungsi mid juga, rumus fungsi len serta rumus fungsi if. Di sini data-data ini saya gunakan untuk laporan akhir serta respon akhir mata kuliah praktikum komputasi kelautan materi software pengolah angka. Oke, mungkin sekian mengenai laporan akhir serta respon akhir mata kuliah praktikum komputasi kelautan mengenai software pengolah angka. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.